Saya Solo, Bu. Kota Lumpia. Solo, Semarang, Mojokerto. Sudah pas, sudah terlihat. Sudah. Harus ke sini, temanmu nggak kelihatan. Nggak, 2 orang aja. Iya, sebenarnya nanti di ibunya aja nyorotnya. Ya nggak apa-apa, biar kelihatan gitu loh. Yuk, mana nih pertanyaannya nih? Nah, Ya perkenalan dulu dong. Kamu dulu yang perkenalan. Oke. Itu sudah on. Sudah. Oh, sudah. Ya nggak apa-apa, nanti dipotong. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di sini mau nanya-nanya kebudayaan di kari tangan yang berkaitan dengan Pancasila di era modernitas kayak gini kan udah globalisasi, tapi ternyata kebudayaan di Kota Malang terlebih di kari tangan itu masih kuat banget gitu ternyata. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Bu Iis. Saya selaku bendahara sini Perdalis. Tapi teman-teman biasanya kalau wawancara ya sama saya, ya Bu Ini, ya Bu Mila sebagai ketua. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa dijelasin dulu nggak Bu? Maksudnya kayak tangan itu emang sebelum dijadiin kota wisata tuh emang sudah sangat rame atau kayak gimana? Pertanyaanmu ada yang itu apa enggak sih? Tangan berapa poin? Nggak banyak sih Bu, paling Nggak banyak. 5. Oh gitu, iya. Memang sebelum menjadi kampung heritage kain tangan, nah di sini ya selain ya kampung-kampung yang lain, kampung hias, kampung biasa yang memang padat penduduknya dan kebetulan kain tangan ini berada di tengah kota seperti itu. Nah, untuk dibukanya kampung heritage kain tangan sendiri itu di tahun 2018, tapi prosesnya itu dari tahun 2016. Memang sebenarnya yang mau diangkat itu adalah makam Mbak Lombo sebagai kampung religi. Itu prosesnya dari 2016, 2017 itu ikut lomba kampung tematik. Kebetulan makam Mbak Lombo yang kita ajukan itu masuk 13 besar. Karena makam Mbak Lombo itu masih ada ahli warisnya, jadi nggak bisa diotak-atik. Sebenarnya untuk maket di makam itu mau dibikinkan pendopo, nanti dari akses pintu masuk itu mau ditata semacam Asmaul Husna, itu sudah jadi karena kita bekerja sama dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, jadi beliau yang mendampingi. Nah karena mempunyai ahli waris, jadi masih tidak bisa diotak-atik. Akhirnya ada nih yang dari luar, inisiator itu melihat di kampung kayu tangan ini banyak potensi yang bisa diangkat. Jadi dari luar itu ada dari akademisi, ada dari dinas pariwisata, ada dari ownernya Swak Malang, ada juga dari media radio. Itu melihat bahwasanya di kampung heritage kayu tangan ini banyak potensi yang bisa diangkat selain makam bawang tadi. Nah akhirnya kita melakukan pertemuan lagi setiap hari Rabu. Di tahun 2017 kan kita masuk 13 besar nih yang mau jadikan kampung religi-nya nggak jadi. Kita proses sampai di tahun 2018. Selama di tahun 2017 itu kita pertemuan setiap hari Rabu, sehingga kita kasih nama Rebuan. Bendino Rebu kita pertemuan. Ya kita ngajak warga, kita pertemuan untuk menggali terus potensi apa saja yang ada di kampung heritage kayu tangan ini. Tapi belum tercetus nama kampung heritage kayu tangan. Itu masih proses sampai beberapa bulan, kurang lebih 7 bulan. Akhirnya di tahun 2018 itu tercetuslah nama kampung heritage kayu tangan. Itu pun ya melalui proses kampung heritage kayu tangan, apa kampung kayu tangan heritage itu dari KKT itu diolah sehingga terciptalah nama kampung heritage kayu tangan. Nah di bulan April di tahun 2018 di tanggal 22 itu kita launching kampung ini, kita kasih nama kampung heritage kayu tangan. Apa unggulannya? Yaitu di sini bangunan peninggalan zaman kolonial. Ada rumah, ada rola itu adalah saluran irigasi, ada terowongan juga, ada sungai, pokoknya semua bangunan peninggalan zaman kolonial termasuk rumah-rumah sport tadi. Nah akhirnya dari situ kita berpikir bagaimana cara kita mempromosikan kampung ini setelah kita launching. Itu bagaimana kampung ini bisa dikenal orang, bagaimana kampung ini bisa berkembang, apakah hanya mengandalkan rumah terus kita promosinya bagaimana. Kita menggali informasi lagi,
kita datangi rumah-rumah spot yang memang usianya waktu itu sudah 50 tahun ke atas. Kita gali sejarahnya, kita gali ceritanya, yang tinggal itu sudah generasi keberapa, itu nanti kita buatkan dari story. Dari situ ada kurang lebih 30 rumah yang teridentifikasi rumah peninggalan zaman kolonial ataupun memang arsitekturnya sudah di era kemerdekaan, cuma usianya memang sudah 50 tahun ke atas. Itu kita data. Nah, rumah ini kita kasih nama apa ya? Ini pemiliknya siapa? Itu kan kita juga harus berpikir. Ini rumah apa? Seperti ada di yang latar rambut tadi ada rumah penghulu. Itu karena memang beliau dulunya seorang penghulu. Nah, jadi kita bikin telling story. Namanya ini nama apa ya? Pemiliknya siapa? Tahun berapa? Arsitekturnya siapa? Itu ada ceritanya. Nanti rumah Jengki. Itu kenapa dikasih nama rumah Jengki? Ya, karena memang arsitekturnya Jengki itu adalah yang arsiteknya sudah di era kemerdekaan. Ada juga yang nama 1870. Itu rumah yang tertua itu kita kasih nama apa ya? Ya udah kita kasih nama dari dibangunnya aja dari tahun 1870. Berarti kalau bahan rumah yang dijadikan kafe itu juga persetujuan warga itu ya, yang perumahannya Iya, sebenarnya kan memang itu ada pemiliknya semua kan. Awalnya ya memang belum sampai dibuka untuk kedai, memang dari awal kita masih hanya spot untuk foto saja, dan itu kita membuat SOP dengan pemilik rumah, nanti tamu ini boleh masuk atau hanya foto di luarnya saja, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana kita untuk mempromosikannya lagi? Kita bikin event, lomba fotografi, pengambilan foto-foto, nanti kita keluarkan di medsos. Ini loh di Kampung Heritage Kaitangan ada bangunan seperti ini, ada rumah peninggalan zaman kolonial seperti ini. Dari situlah 1, 2, 3 ada yang pengunjung masuk. Cuma masih reguler, tidak ada tiket, tidak berbayar. Dari bulan April itu kita bulan Oktober mendapatkan SK binaan dari Dinas Pariwisata. Nah, di bulan Desember tahun 2018 kita baru buka loket. Istilahnya ya karena kita memang butuh pengembangan. Karena kita nggak ada dana sama sekali, kita swadaya, kita patungan sama teman-teman Kodas. Kebetulan setelah Oktober kita mendapatkan SK dari Dinas Pariwisata, karena dari itu kita ada 15 orang. Nah, di situ bagaimana kita bisa kampung ini berkembang, bisa menyatukan visi misi. Dari situ kita patungan untuk bikin event terus, karena kita nggak punya dana sama sekali. Akhirnya di bulan Desember itu kita buka. Itu belum banyak karena belum, ya kita masih memang berjuang dari dukungan masyarakat sendiri. Waktu itu masih 3 RW, RW 1, 9, 10. Kebetulan kalau sekarang kan sudah ada 4 RW ini, RW 1, 2, 9. Yang RW 2 ini baru-baru di tahun 2021. Jadi proses awal itu kita sosialisasi sesering mungkin ke warga, karena kembali lagi warga ini belum tahu, apatis. Iya benar. Istilahnya, kondisi kampung kita didikai Iya benar. Ya wes katanya kok kawin, ya wes kawin. Tetap, tapi ya itu istilahnya untuk dukungan, belum ya karena memang apatis tadi. Jadi kita bagaimana harus mengembangkan kampung ini, tujuan kita untuk mengangkat perekonomian warga. Di situ, nah dari situ malah kita CSR dari